Good news guys, kita bakal lepas nih dari dominasi asing, dari jajahan negara-negara luar nih. Gara-gara Indonesia ya resmi mau stop impor gas LPG. Lah, kalau di stop terus ibu-ibu di rumah masak pakai apa? Ternyata kita bakal dipersiapkan untuk beralih ke CNG. Dan kalau ini bisa dilakukan, Indonesia bisa hemat devisa sampai 40 triliun guys. Kok bisa guys? Lu penasaran gak sih? Kok bisa ya Indonesia merdeka dari gas LPG yang selama ini kita impor dari Amerika Serikat? Ternyata ibu-ibu rumah tangga Indonesia selama ini diperbudak oleh produknya Amerika Serikat. Dan bentar lagi kita bakal merdeka loh. Penasaran gak gimana caranya? Kalau lu pengen tahu, jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman, kita bakal masuk era baru nih dalam rumah tangga di Indonesia. Karena ternyata selama ini apapun masakan rumah lu, mau ikan teri, ikan asin, mie goreng, nasi goreng, ternyata lu masaknya pakai gas dari Amerika Serikat. Tapi jangan khawatir guys, bentar lagi kita bakal merdeka dari mereka. Kenapa? Karena kita sedang mempersiapkan gas baru yang namanya gas CNG, yang digadang-gadang nih bisa menjadi gas LPG. Dan ini penting buat kita dukung. Karena CNG kalau kita bisa jalanin, ini bisa menekan impor gas LPG kita. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, pemerintah itu udah mulai menyiapkan compressed natural gas alias CNG sebagai pengganti liquefied petroleum gas alias gas LPG. Atau yang selama ini lu kenal lah, kayak misalkan gas LPG 3 kg, itulah contoh gas liquefied petroleum gas. Itu biasanya dipakai sama rumah tangga. Nah, Menteri Energi kita itu udah bilang nih, pemerintah saat ini melakukan uji coba dan pembahasan teknis terhadap tabung CNG 3 kg yang digadang-gadang bisa dipakai oleh masyarakat umum loh. Nah, ini sebetulnya angin segar nih, karena ya Prabowo udah berulang kali bilang Indonesia harus swasembada energi, dan kita punya target swasembada energi paling lambat tahun 2029. So memang bener kita harus bisa lari lebih dulu, kita harus bisa kerja lebih cepat guys. Tapi sebetulnya apa sih itu gas CNG ya? Jadi gas CNG atau gas alam yang terkompresi ini merupakan bahan bakar gas yang dibuat dengan mengompresi gas alam, terutama yang punya kandungan C1 atau metana dan C2 atau etana. Gas tersebut disimpan dan didistribusikan menggunakan tabung bertekanan tinggi. Tekanannya sekitar 200 sampai 250 bar guys. Jadi kurang lebih sekitar 3000 sampai 3600 PSI lah. Nah, ada 4 kelebihan gas CNG guys. Yang pertama itu rendah emisi. Bahkan emisinya lebih rendah dibandingkan gas LPG. Jadi gas CNG itu emisinya lebih rendah dibandingkan bahan bakar konvensional. Jadi misalkan gas LPG, dia bisa membantu mengurangi polusi udara. Lu bisa lihat nih datanya dari Open University nih. Dibilang di sini emisi dari LPG itu ada dinilai 64. Emisi dari gas petroleum ini buat jalanin mobil lu itu sekitar 70. Jadi polusinya bahaya. Tapi emisi dari gas CNG itu cuma 57. Artinya CNG adalah bahan bakar yang lebih bersih karena dia memproduksi emisi yang lebih rendah. Makanya nggak usah heran kalau gas CNG ini udah mulai dipromosikan dengan skala besar di kota-kota besar yang memiliki masalah polusi udara. Contoh Buenos Aires di Argentina, New Delhi di India. Mereka udah banyak yang pakai gas CNG untuk memperbaiki kualitas udara di sana. Nah, yang kedua, gas CNG itu harganya 30% lebih murah dibandingkan LPG. Jadi berdasarkan kajian pemerintah ya, harga CNG itu bisa sekitar 30% lebih murah dibanding LPG yang kita impor dari Amerika Serikat. Kenapa bisa lebih murah? Soalnya bahan baku gas CNG tersedia melimpah di dalam negeri Indonesia. Biaya distribusinya juga lebih rendah. Bahkan harganya gas CNG juga cenderung lebih stabil dibandingkan dengan harga bahan bakar fosil lainnya. Contohnya apa ya? Kayak harga diesel ya, harga solar, harga petrol, harga LPG, harga bensin, ya itu bisa berubah-ubah terus guys setiap detik ikutin harga minyak dunia. Harga CNG, wah dalam 18 bulan terakhir ini aja relatif sama guys, harga CNG ini gak gerak. Ini udah kayak beton guys, susah nih bergeraknya. Kalau harga minyak dunia, waduh loncat kodok terus setiap hari. Nah, yang ketiga, CNG juga kuat guys buat menghadapi situasi geopolitik, gak seperti LPG yang harganya sangat volatil terhadap situasi geopolitik. Contoh kayak kemarin begitu terjadi perang apa, harga LPG non subsidi naik tajam. Warga banyak yang berlomba-lomba migrasi ke tabung 3 kg. Belum lagi suplainya bisa jadi makin langka loh karena LPG harus kita impor. Nah, untungnya kelebihan keempat nih gas CNG itu kita bisa dapatkan dari gas alam. Indonesia punya cadangan gas alam yang sangat banyak sekali. Bahkan kalau minyak bumi Indonesia masih impor, tapi kalau gas alam menurut Worldometer, lu bisa lihat kita negara Indonesia merupakan negara dengan cadangan gas bumi terbesar nomor 14 di dunia. Jadi Indonesia nggak usah takut
kehabisan. Masih banyak banget cadangan gas bumi kita. Makanya nggak usah heran, saking kayanya ya gas alam kita, Indonesia malah bisa ekspor pupuk urea ke negara lain. Karena bahan baku pupuk urea itu adalah gas alam. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, proses produksi pupuk urea ya, itu 3 bahan baku utama. Yang pertama gas alam, Indonesia punya banyak. Yang kedua air, Indonesia punya banyak. Yang ketiga udara, Indonesia juga punya banyak. Makanya karena kita punya itu banyak guys, urea itu bahan bakunya adalah gas. Ya air sama udara itu sebetulnya mau diambil nitrogennya. Intinya adalah Indonesia bisa produksi pupuk urea sendiri. Nggak usah heran ketika terjadi krisis di Timur Tengah, Indonesia malah ketiban rezeki juga. Kita bisa ekspor pupuk yang berbasis gas yang namanya pupuk urea. Nah sebetulnya ada banyak negara nggak sih yang udah pakai gas CNG atau cuma Indonesia doang? Ternyata sebetulnya ya banyak banget loh negara-negara di luar negeri yang buat konsumsi energi rumah tangga mereka, buat masak mereka, buat pemanas mereka itu udah pakai gas CNG. Utamanya negara-negara yang udah bangun jaringan pipa supaya lebih hemat distribusinya. Contoh, udah banyak negara yang pakai gas alam yang didistribusikan lewat pipa. Nah ini jaringan gas ini contohnya negara Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Argentina, Iran, dan banyak negara berkembang seperti India, Bangladesh, dan Mesir. Kenapa ini penting? Di sini lu bisa lihat karena mereka langsung bisa distribusikan gas alam langsung ke meteran gas yang ada di rumah. Nah gambarnya gini guys, kalau di Indonesia lu cuma bisa meteran listrik, lu bayar listrik di situ. Nah kalau di luar negeri lu minimal ada 3 meteran nih, meteran air, meteran listrik, dan meteran gas. Nah ini di sini lu bisa lihat ya, pinter banget nih Amerika Serikat. Dia suruh kita pakai tabung gas LPG di Indonesia, bisa meledak. Iya, impor dari mereka, habis rupiah kita buat beli dolarnya buat impor LPG dari mereka. Jadi makin lama makin lemah lah rupiah kita. Tapi Amerika Serikat sendiri, apakah di negaranya mereka pakai gas LPG? Tidak, mereka pinter. Nah buat negara-negara goblok nih, lu pakai LPG punya negara gua biar jadi budaknya Amerika Serikat. Di Amerika Serikat sendiri mereka nggak pakai LPG karena lebih mahal. Mereka pakainya CNG, mereka pakainya gas alam guys. Nah sayangnya memang mayoritas dari negara-negara yang gue sebut yang sukses menggunakan gas alam pakai pipa distribusinya biar lebih murah, ternyata bukan negara-negara kepulauan seperti Indonesia ya, kayak India, Bangladesh, Amerika Serikat, Rusia. Itu negara yang punya hamparan luas di daratan yang sama. Indonesia bisa nggak sih bikin itu? Sebetulnya bisa juga, karena di beberapa titik, contoh di Pulau Jawa, itu kepadatan penduduk itu udah terpusat guys, jadi akan lebih murah juga untuk distribusi sebetulnya. Makanya nggak usah heran ya kalau pemerintah Indonesia pengen negara kita tambah lebih maju, kita itu harus berani nih pilih CNG, bukan menggunakan pipa. Guys, ngeri banget ini guys. Perang di Timur Tengah tambah panas dan ujung-ujungnya harga minyak dunia pasti tambah naik. Artinya nih bakal makin banyak loh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tambah rugi, tambah nyungsep, termasuk juga saham-saham yang ada di IHSG guys. So terus gimana nih caranya supaya lu nggak tambah rugi, lu nggak tambah miskin, lu nggak tambah nyungsep lebih dalam lagi guys? Sebetulnya caranya gampang guys, karena ada di Sekolah Saham BENIX season 10 yang resmi dibuka lagi nih. Nah di sini seru banget guys, karena kali ini lu bakal belajar ya cara menghindari saham-saham yang pasti tambah nyungsep, yang pasti tambah rugi. Dan bukan cuma itu, lu juga bakal belajar cara menemukan nih saham-saham yang bakal diuntungkan justru ketika dunia tambah panas. So buat teman-teman nih, buat kamu-kamu yang masih pemula, masih newbie, masih beginner di dunia saham, dan lu pengen belajar gimana sih cara investasi yang benar dari nol, nah inilah momen yang paling tepat, ini saat yang paling pas guys. Kenapa? Karena bentar lagi market crash sudah ada di depan mata guys. Kita menuju detik-detik yang menegangkan. Apalagi ya, suku bunga di Amerika Serikat bakal makin naik tinggi loh. So, kamu pengen tahu nggak sih? Kamu pengen bisa ngerti nggak sih? Perusahaan mana yang layak buat diinvestasikan, mana yang tidak layak sama sekali. Nah, lu nggak usah khawatir karena semuanya bakal kita bahas tuntas di Sekolah Saham BENIX season 10 ini. Karena cuma di sini ya kita bakal belajar bareng cara membaca laporan keuangan, ekonomi makro, sektor-sektor unggulan yang ada di IHSG, sampai perusahaan-perusahaan yang bisa jadi penggerak bursa efek Indonesia guys. Apalagi di sini juga ada sesi Ask Me Anything ya. Sesi di mana lu bisa bebas tanya apa aja ke BENIX langsung soal dunia saham dan investasi. So, tunggu apa lagi nih? Yuk, segera daftarin dirimu sekarang juga. Hubungin WhatsApp admin kita Michelle di 0811 868 959. Atau lu bisa kunjungin website kita juga di www.sekolahsahambenix.com. Oke guys, sampai ketemu ya. Salam sehat, salam cuan. Bukan menggunakan pipa, tapi menggunakan tabung gas yang lebih kecil.
Dan sejujurnya udah banyak pengusaha yang pakai gas CNG loh. Contoh ya, restoran, hotel, bahkan beberapa industri rumah tangga ya memproduksi makanan, minuman itu udah mereka pakai gas CNG juga loh. Cuman sayang seribu sayang ya, ini bukan artinya gampang juga, karena biaya buat bikin tabung CNG itu biaya juga mahal. Karena inget ya, dia tekanannya tekanan tinggi. Contoh gas LPG yang 3 kg ya, itu tekanannya cuma sekitar 6-8 bar. Tapi kalau CNG kita bikin di tabung yang sama 3 kg, itu tekanannya bisa 250-400 bar guys. Jadi sekitar 60 kali lipat lebih besar tekanannya loh dibanding gas LPG biasa. Artinya tabung CNG harus lebih berat, harus lebih tebal, dan ujung-ujungnya bisa jadi lebih mahal kalau dijual secara eceran. Ini harga tabungnya doang ya, tapi harga gasnya bisa jadi malah lebih murah dibanding gas LPG. Jadi gimana guys ya baiknya ya? Apa nggak mending kita bikin pusat-pusat distribusi aja ke jaringan-jaringan perumahan dengan satu centralized, seperti misalkan restoran nih, itu kayak pagi sore mereka udah pakai tabung gas CNG sebetulnya, tapi yang besarnya bisa sampai 20-30 kg. Nah, kenapa nggak kita bikin yang sama juga buat apartemen udah dibikin sentral itu? Jadi sentral yang isinya 20 kilo tapi ada 1000 biji, sehingga distribusinya langsung tetap pakai pipa juga, tapi pipa-pipa ini udah jadi lebih terkonsentrasi dalam skala yang besar. Karena kalau pakai 3 kg menurut gua kayaknya nggak efisien deh. Kayaknya tetap lebih bagus kita pakai pipa yang besar atau pakai tabung yang lebih besar khusus untuk kawasan apartemen, kawasan yang padat penduduk, jadi bisa terkonsentrasi buat pengirimannya, nggak lagi satu-satu kirim 3 kilo. Gimana menurut lu guys? Soalnya menurut gue ya, konversi LPG ke CNG ini udah darurat loh. Karena saat ini ya 80% kebutuhan gas rumah tangga di Indonesia itu berasal dari impor gas LPG. Lu bayangkan 80% rumah tangga di Indonesia masak pakai barang impor yang namanya gas LPG. Jadi buat gambar aja nih guys, kebutuhan gas LPG di Indonesia itu sampai 8 juta ton loh setiap tahunnya. Yang kita impor itu 6,9 juta ton guys. Jadi lebih dari 80% loh gas LPG yang kita konsumsi itu ya memang faktanya memang barang impor. Dan dari sini lu bisa tahu lah arahnya kemana ya. Kalau kita bisa impor tuh sampai 6-7 juta ton loh setiap tahunnya, berarti kan ini bisnis triliunan. Betul, ternyata nilai impor LPG di Indonesia itu sampai 137 triliun rupiah setiap tahunnya. Artinya tiap tahun kita menggadaikan devisa sebesar 137 triliun kemana? Ke Amerika Serikat, ke Arab Saudi, ke Qatar, dan negara-negara lain. Sibuk kita perkaya, kita gadaikan rupiah kita jual, dapat US dollarnya impor gas tuh dari negara-negara itu. Nyampe negara kita apain? Kita bakar, kan goblok banget, ini sama aja kayak bakar duit. Artinya, makin banyak penduduk Indonesia, makin bertumbuh orang-orang yang kawin, punya rumah, masak, makin banyak juga lah rupiah yang digadaikan dan akan semakin melemah rupiah kita guys. Makanya penting nih buat Indonesia segera konversi ke gas CNG. Karena CNG ini udah dikalkulasi sebetulnya cukup loh buat mengcover 70% pengguna gas LPG di negara Indonesia. Kalau 70% kita bisa cover, artinya 137 triliun tadi itu 70%-nya bisa kita hemat. Jadi penghematan devisa kita itu sebetulnya bisa tembus 96 triliun kalau Indonesia berhasil swasembada gas rumah tangga ini guys. Dan ini penting buat kita segera lakukan guys. CNG sebetulnya udah ada di Indonesia. Buat teman-teman yang gak sadar ya, gas CNG itu udah dipakai di Indonesia, tapi sayangnya baru dipakai untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif, yaitu apa, lu pergi ke mall, bisa jadi mobil yang lu pakai itu bahan bakunya gas CNG. Karena ternyata CNG di Indonesia udah dijalankan dan udah dipakai, tapi mayoritas gas CNG ternyata dipakai buat stasiun pengisian bahan bakar gas. Jadi SPBU tapi jualannya gas. Ya diperkirakan ada 7 provinsi sekarang yang punya stasiun buat ngisi gas ini, dan rata-rata mereka itu melayani sekitar 2.200 kendaraan setiap harinya. Dan ini menurut gue sayang, kenapa penggunaan CNG hanya berhenti sampai di tingkat gas. Harusnya bisa digunakan secara lebih masif sehingga penghematan devisa kita lebih besar lagi guys. So buat teman-teman gimana lu setuju gak sih kalau Indonesia itu stop deh impor LPG, stop jadi budaknya Amerika Serikat, dan ayolah mulai menggunakan gas CNG yang ada dari perut bumi kita sendiri buat kita konsumsi. Tapi caranya gimana guys supaya bisa lebih efisien ya? Karena kalau dibikin jadi tabung kemasan 3 kg buat mereplace LPG juga susah. Ujung-ujungnya jadi tambah berat nih gas LPG-nya juga. Ada ide lain nggak? Ada cara lain nggak menurut lu yang paling bagus supaya kita bisa gunakan gas CNG ini dalam skala besar? Kalau menurut gue sih tetap kita harus lakukan pipanisasi sih. Bangun pipa skala besar buat CNG kita, utamanya buat kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa. Memang nggak bisa lintas pulau, tapi di satu pulau dulu yang paling padat penduduk, kota-kotanya menjadi pusat prioritas distribusi gas CNG itu. Atau kalau nggak, pakai klaster, tetap pakai tabung, tapi jangan tabung 3 kilo, langsung tabung 50 kilo, tabung 100 kilo, pusat di apartemen, hotel, mall-mall, perkantoran, kawasan padat penduduk yang terkonsentrasi, yang vertikal utamanya.
Sehingga distribusinya bukan lagi retail recehan 3 kilo 3 kilo, tapi langsung distribusi ke satu desa. Ke satu desa, bukan satu rumah-rumah yang ada, tapi satu desa yang punya jaringan pipa itu. Dalam bentuk apa? Tabung 30 kilo, tabung 50 kilo, tabung 100 kilo. Jadi cukup yang di-replace adalah satu sentral pusat gas CNG sendiri. Gimana menurut lu guys? Lebih menarik mana nih? Kita lakukan pipanisasi seperti Amerika Serikat atau bikin cluster kayak metode Benix, isinya 50 kilo atau 100 kilo terkonsentrasi, nanti baru didistribusikan ke pipa-pipa kecil ke rumah tangga, atau metode yang ketiga, udahlah bikin CNG dalam kemasan 3 kg seperti LPG. Bisa jalan nggak tuh guys? Pertanyaan pentingnya guys, kalau seandainya ini bener-bener nih berhasil kita jalankan, lu tahu ya yang udah-udah banyak orang itu ambil komisi dari impor barang. Mafia impor di Indonesia banyak banget, apalagi mafia LPG nilai ratusan triliun. Menurut lu bakal banyak gak sih mafia yang bakal kepanasan nih kalau seandainya diganti nih barangnya nggak lagi di LPG? Menurut lu mafia mana nih yang bakal dirugikan guys? Nah, kalau ada yang dirugikan pasti juga bakal ada yang diuntungkan dong. Menurut lu emiten mana sih yang bakal diuntungkan kalau negara Indonesia berhasil mereplace jutaan tabung gas LPG menjadi gas CNG? Sharing dong pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Lu lebih setuju yang gimana ya metode distribusi gas CNG ini? Dan tantangannya akan seperti apa? Ditunggu ya komentar kalian. Yuk segera share, like, and subscribe channel Benix. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.